Di pesta ulang tahun pernikahan mertuaku yang super mewah, aku sengaja ditaruh di meja paling pojok, persis di sebelah tempat sampah. Kau belum berkelas untuk duduk bersama kami. Kemiskinanmu akan mempermalukan keluarga. Bentak Bu Ratna, ibu mertuaku. Tapi saat seorang kakek tua misterius menarik kursi di sebelahku, wajah suami dan mertuaku langsung pucat pasi. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Cahaya itu menciptakan suasana yang begitu agung dan mengintimidasi bagi siapa saja yang tidak terbiasa dengan kemewahan. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan emas mertuaku, Bu Ratna, yang dirayakan dengan pesta luar biasa mewah. Ribuan bunga mawar merah segar didatangkan langsung dari luar negeri, menghiasi setiap sudut ruangan dengan aroma wangi yang bercampur dengan parfum mahal para tamu undangan. Di tengah lautan manusia yang mengenakan gaun sutra dan jas desainer ternama, aku berdiri kaku di dekat pintu masuk. Tanganku meremas ujung gamis sederhanaku yang berwarna pastel. Satu-satunya pakaian terbaik yang kumiliki. Penampilanku yang berhijab sederhana terlihat sangat kontras. Bagaikan setitik noda di atas kain sutra putih yang sempurna. Aku adalah Alia. Menantu yang kehadirannya tidak pernah diharapkan di keluarga ini. Raka, suamiku, sudah berjalan lebih dulu meninggalkanku di lobi hotel tanpa menoleh sedikit pun. Kini aku melihatnya berdiri di samping ibunya di tengah ruangan, tertawa lepas bersama tamu-tamu penting. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberanian untuk melangkah masuk. Namun baru beberapa langkah kakiku menapaki karpet merah, sosok Bu Ratna sudah berdiri menghadangku. Wanita parubaya itu tampak anggun dengan kebaya merah marun bertabur payet emas. Namun tatapan matanya setajam sembilu saat mendarat di wajahku. Ia memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi jijik yang tidak ia tutupi. Bu Ratna melangkah mendekat, memangkas jarak hingga aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidungku. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku lalu mendesis pelan. Alia, apa-apaan penampilanmu ini? Kau pikir ini acara pengajian kampung? Lihat sekelilingmu. Semua orang memakai gaun mewah dan kau datang dengan kain murahan seperti ini. Kau sengaja ingin mempermalukan keluarga besar Pratama di depan kolega bisnis. Suaranya penuh penekanan dan kebencian. Aku menunduk menahan sesak di dada. Maaf Bu, ini baju pemberian Mas Raka bulan lalu. Aku pikir ini sudah cukup rapi. Jawabku lirih. Namun pembelaanku hanya membuat mata Bu Ratna semakin menyala. Cukup rapi katamu? Kau memang tidak punya selera kelas atas. Dasar kampungan. Hardiknya pelan namun tajam. Tangannya yang berhias cincin berlian kemudian menunjuk ke arah sudut ruangan yang paling gelap. Jauh dari panggung utama. Tersembunyi di balik pilar besar dan tepat di sebelah pintu akses dapur catering. Dengar baik-baik, Alia. Kau tidak pantas duduk di meja VIP bersama kami. Kemiskinan dan agramu yang suram itu akan merusak nafsu makan tamu-tamu pentingku. Pergi ke sana. Duduk di meja paling pojok itu. Jangan berani-berani mendekat ke meja utama sebelum acara selesai. Tanpa menunggu jawabanku, Bu Ratna membalikkan badan dan kembali ke kerumunan tamu dengan senyum palsu. Seolah-olah baru saja membuang sampah pada tempatnya. Aku berdiri terpaku sejenak. Merasakan pandangan beberapa tamu yang menatapku dengan iba. Atau mungkin hinaan. Dengan langkah berat, aku menyeret kakiku menuju meja di sudut itu. Benar saja. Meja itu terletak persis di samping area pembuangan sementara sebelum pelayan membawa piring kotor ke belakang. Bau amis sisa makanan sesekali tercium saat pintu dapur terbuka. Aku duduk di kursi yang terasa dingin. Sendirian. Dari kejauhan aku bisa melihat meja utama. Di sana duduk Bu Ratna, Raka, dan seorang wanita muda yang sangat cantik bernama Clara. Clara mengenakan gaun malam terbuka yang memamerkan kulit putihnya. Ia duduk tepat di sebelah Raka. Mereka tertawa bahagia. Terlihat seperti keluarga sempurna. Tanpa kehadiranku, aku menuangkan air putih ke dalam gelas dengan tangan gemetar. Rasanya aku ingin lari dan menangis. Namun aku tahu itu hanya akan membuat Raka semakin marah di rumah nanti. Tiba-tiba suara gesekan kursi di sebelahku membuatku tersentak. Boleh saya duduk di sini, Nak? Kursi lain sepertinya penuh dengan orang-orang yang terlalu sibuk dengan kemewahan mereka sendiri. Suara bariton berat namun lembut menyapa telingaku. Aku menoleh. Seorang pria tua berjas hitam rapi berdiri di sana.
Rambutnya memutih sempurna. Namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Silakan Pak. Meja ini memang kosong. Tidak ada yang mau duduk di dekat bau sampah dapur seperti ini. Jawabku sambil tersenyum pahit. Pria tua itu tersenyum. Lalu duduk dengan tenang. Ia meletakkan tongkat kayunya di samping kursi. Dan menatapku lekat. Namaku Surya. Sepertinya mereka meremehkanmu. Nak. Bagaimana kalau kita berpura-pura datang bersama? Biar kau tidak merasa sendirian menghadapi serigala-serigala berbulu domba itu. Aku tertegun. Siapa pria tua ini? Kenapa ia begitu baik pada orang asing sepertiku? Belum sempat aku menjawab. Suara musik di panggung berhenti. MC meminta seluruh keluarga inti untuk berdiri dan bersulang. Aku melihat Raka dan Bu Ratna berdiri mengangkat gelas. Mata Bu Ratna menyapu ruangan dengan angkuh. Lalu pandangannya berhenti tepat di mejaku. Awalnya ia tersenyum sinis melihatku terbuang di pojok. Namun sedetik kemudian matanya melebar horor. Wajahnya yang penuh riasan tebal mendadak pucat pasi. Saat melihat sosok Tuan Surya duduk di sampingku. Gelas di tangan Bu Ratna bergetar hebat. Raka yang menyadari perubahan wajah ibunya ikut menoleh. Rahangnya seakan jatuh ke lantai saat mengenali siapa pria tua itu. Di sebelahku, Tuan Surya dengan tenang menuangkan air ke dalam gelasku. Sama sekali tidak peduli dengan kepanikan yang mulai melanda meja utama. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Mari bersulang, Alia, untuk kesabaran yang akan segera berbuah manis. Bisiknya pelan. Di meja utama, kepanikan sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bu Ratna yang biasanya selalu menjaga citra anggunnya kini tampak seperti cacing kepanasan. Ia berbisik keras pada anaknya. Raka, lihat itu. Itu Tuan Surya, pemilik Surya Group. Kenapa dia bisa duduk di meja sampah itu bersama istrimu yang memalukan? Cepat, kita harus ke sana sekarang. Mati kita kalau dia tersinggung. Wajah Raka langsung pucat. Tanpa membuang waktu, Bu Ratna mengangkat gaun panjangnya dan berjalan terburu-buru membelah kerumunan tamu. Raka mengikutinya dengan wajah tegang. Semua tamu mulai memperhatikan. Sesampainya di meja kami, Bu Ratna langsung membungkuk dalam-dalam. Senyumnya dipaksakan hingga terlihat menyedihkan. Tuan Surya, astaga, saya tidak menyangka Tuan akan hadir. Ini kehormatan besar bagi keluarga kami. Maafkan kelalaian pelayan kami yang bodoh ini. Kenapa Tuan bisa ditempatkan di meja pojok yang bau ini? Silakan pindah ke meja VVIP di depan. Kami sudah siapkan kursi terbaik di samping saya. Nada suaranya menjilat. Ia bahkan mencoba meraih lengan Tuan Surya untuk membantunya berdiri. Sama sekali mengabaikan keberadaanku. Seolah aku tidak ada di sana. Namun Tuan Surya menepis tangannya dengan halus. Tatapannya dingin. Tidak perlu, Bu Ratna. Saya merasa nyaman di sini. Ia menoleh kepadaku. Lagi pula teman bicara saya ada di sini. Katanya sambil menunjuk ke arahku. Kalimat itu seperti tamparan keras. Wajah Bu Ratna langsung memerah padam. Campuran antara malu dan marah. Raka mencoba menengahi. Tapi Tuan, ini tidak pantas. Alia itu istri saya. Dia tidak mengerti apa-apa soal bisnis atau pembicaraan kelas atas. Dia hanya akan membosankan bagi Tuan. Biarkan Alia tetap di sini. Tuan mari ikut kami. Tuan Surya menatap Raka dengan tajam. Tatapan yang membuat suamiku langsung menunduk. Justru istrimu ini pembicara yang menyenangkan. Alia memiliki wawasan tentang kehidupan yang mungkin tidak kau miliki. Karena kau terlalu sibuk berlindung di balik ketiak ibumu. Raka terdiam. Tamu-tamu di sekitar mulai berbisik. Tuan Surya melanjutkan dengan tenang. Jika Alia tetap duduk di sini, maka saya juga akan tetap di sini. Silakan kembali ke pestamu. Jangan ganggu makan malam kami. Kata-kata itu membuat Bu Ratna dan Raka terpaksa mundur. Dengan wajah yang menahan malu luar biasa. Sepanjang sisa pesta, pelayanan di meja pojok kami berubah drastis. Manajer hotel datang sendiri membawa hidangan terbaik. Pelayan berbaris rapi. Semua memastikan Tuan Surya mendapatkan pelayanan sempurna. Meja yang tadinya di sebelah tempat sampah, tiba-tiba menjadi meja paling terhormat di ruangan. Aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Kenapa pria tua ini membelaku? Kenapa semua orang begitu takut padanya?
Menjelang akhir acara, Tuan Surya berpamitan. Sebelum pergi, ia menyelipkan sebuah kartu nama emas ke tanganku. Simpan ini, Alia. Hubungi saya jika kau sudah siap mengambil hakmu. Aku mengerutkan dahi. Hak, saya. Tuan Surya tersenyum tipis. Ingat satu hal. Diam bukan berarti kalah. Harimau pun butuh waktu sebelum menerkam. Setelah mengatakan itu, ia pergi meninggalkan ballroom. Malam itu perjalanan pulang terasa sangat mencekam. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil. Namun begitu sampai di rumah, dan pintu tertutup, kemarahan Raka meledak. Ia mencengkeram lenganku kasar. Kau ini memang wanita sial. Kau sengaja mempermalukan aku dan ibu di depan investor terbesar kita. Apa yang kau bicarakan dengan orang tua itu? Ha! Matanya melotot marah. Aku terbelalak. Mas, jaga bicaramu. Tuan Surya hanya menolongku karena melihat istrimu diperlakukan seperti sampah oleh ibumu sendiri. Jawabku lantang. Raka tertawa sinis. Halah, jangan munafik. Tidak mungkin konglomerat seperti dia mau duduk dengan wanita kampung sepertimu kalau tidak ada imbalannya. Apa yang kau tawarkan padanya? Ia mendekat dengan wajah penuh hinaan. Tubuhmu? Kau jadi simpanannya supaya bisa beli tas mewah. Dasar wanita murahan. Plaar. Tamparan keras menggema di kamar. Telapak tanganku terasa panas. Aku baru saja menampar suamiku sendiri. Raka memegang pipinya dengan wajah tidak percaya. Seumur hidup pernikahan kami, aku selalu diam, selalu menunduk, selalu menurut. Namun malam ini, batas kesabaranku sudah habis. Tarik ucapanmu, Mas. Suaraku bergetar, namun penuh penekanan. Kau boleh menghina aku miskin. Kau boleh membiarkan ibumu menginjak harga diriku. Tapi demi Allah, jangan pernah menuduh aku melacurkan diri. Air mataku jatuh. Tadi malam kau membiarkan aku duduk di dekat tempat sampah. Kau tidak melindungiku sebagai suami. Dan sekarang kau menyalahkanku karena ada orang lain yang memanusiakan aku. Aku menarik napas panjang. Cukup, Mas. Mulai detik ini, jangan harap aku akan diam lagi. Aku mengambil bantal dan selimut, lalu keluar dari kamar, meninggalkan Raka yang masih terpaku. Di saku gamisku, tanganku menyentuh kartu nama emas itu. Tuan Surya. Hatiku bergetar. Sebuah tekad baru mulai membara. Perang baru saja dimulai. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah ingin membakar sisa-sisa keraguan yang masih menempel di hatiku. Setelah pertengkaran hebat semalam, Raka pergi bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rumah besar itu terasa sunyi. Namun kali ini aku tidak lagi duduk menangis seperti biasanya. Rasa sakit hati yang selama ini kupendam kini berubah menjadi tekad. Aku mandi, memakai pakaian terbaikku, meskipun tetap sederhana. Lalu menatap diriku di cermin. Wajah yang kulihat bukan lagi Alia yang dulu. Bukan lagi menantu penurut yang selalu diam. Melainkan seorang wanita yang siap menuntut keadilan. Tanganku meraih kartu nama hitam bertinta emas yang diberikan oleh Tuan Surya semalam. Tanganku sedikit gemetar saat menekan nomor telepon itu. Telepon langsung diangkat. Suara sekretaris wanita yang sangat profesional menjawab. Selamat pagi, Surya Group. Ada yang bisa kami bantu? Saya, Alia. Baru saja aku menyebut namaku. Nada suaranya langsung berubah. Oh, Ibu Alia. Kami sudah menunggu telepon Anda. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan gedung pencakar langit Surya Group. Gedung itu menjulang angkuh di pusat kota. Kemewahannya bahkan jauh melampaui hotel tempat pesta semalam diadakan. Lantai marmernya berkilau. Orang-orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian formal mahal. Aku merasa sangat kecil. Namun ketika aku menyebutkan namaku di meja resepsionis, semua orang langsung berdiri hormat. Tanpa antrean, tanpa prosedur yang rumit. Seorang asisten pribadi datang menjemputku. Ibu Alia, silakan ikut saya. Aku dibawa ke lift khusus. Lift itu langsung melesat naik menuju lantai paling atas. Tempat di mana keputusan bisnis bernilai triliunan rupiah dibuat. Saat pintu lift terbuka,
Aku melihat ruangan kantor yang sangat luas. Mungkin 2 kali lebih besar dari rumah kontrakan masa kecilku. Di depan jendela kaca besar yang menghadap kota, berdiri Tuan Surya. Ia sedang menatap pemandangan Jakarta dari ketinggian. Saat mendengar langkah kakiku, ia berbalik. Senyum hangat langsung muncul di wajah tuanya. Alia, akhirnya kau datang. Ia mempersilakanku duduk di sofa kulit mewah. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pembicaraan ringan. Tuan Surya langsung berjalan menuju sebuah brankas kecil. Ia memutar kodenya, lalu mengeluarkan sebuah album foto tua dan beberapa dokumen. Ia meletakkannya di meja di depanku. Tuan Surya membuka album itu, lalu menunjuk sebuah foto hitam putih. Di foto itu terlihat 2 orang pemuda berdiri di depan bangunan pabrik yang belum selesai. Salah satu pemuda itu adalah Tuan Surya saat muda. Sedangkan pemuda di sebelahnya membuat napasku tercekat. Itu Bapak. Ayahku. Ayah yang meninggal 5 tahun lalu dalam kemiskinan. Mataku langsung panas melihat senyum ayah yang begitu lebar di foto itu. Senyum yang jarang kulihat di masa tuanya karena himpitan ekonomi. Tuan Surya mulai bercerita. Suaranya berat, namun penuh emosi. Ayahmu adalah sahabat terbaik saya. Kami merintis bisnis tekstil dari nol bersama. Kami punya mimpi besar. Membangun perusahaan yang bisa menyejahterakan banyak orang. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Namun wajah Tuan Surya berubah keras. Semua itu hancur ketika kami mengajak seseorang untuk menjadi investor. Orang itu adalah Ayah Raka, pendiri keluarga Pratama. Tuan Surya menjelaskan semuanya. Ayah Raka ternyata sangat licik. Ia memalsukan laporan keuangan. Memfitnah ayahku melakukan penggelapan dana. Akhirnya ayahku dikeluarkan dari perusahaan yang ia bangun sendiri. Tanpa pesangon. Tanpa keadilan. Ayahku yang jujur dan polos tidak mengerti hukum. Ia kalah. Ia jatuh miskin. Sementara keluarga Pratama hidup mewah dari perusahaan yang sebenarnya dibangun oleh ayahku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa Bapak tidak melawan mereka? Tanyaku dengan suara gemetar. Tuan Surya menghela napas. Saat itu saya sedang di luar negeri untuk ekspansi bisnis. Ketika saya kembali, semuanya sudah terlambat. Ia mencoba mencari ayahku. Namun ayahku menghilang. Karena merasa terlalu malu. Aku mengepalkan tanganku. Jadi selama ini, kemewahan yang dipamerkan Bu Ratna. Mobil sport milik Raka. Rumah besar tempat aku dihina setiap hari. Semua itu dibangun dari keringat ayahku. Rasa marah mulai membakar dadaku. Tuan Surya kemudian menyodorkan dokumen tua kepadaku. Ada satu hal yang tidak mereka sadari. Sertifikat tanah utama tempat pabrik itu berdiri masih atas nama ayahmu. Aku terkejut. Apa? Tuan Surya mengangguk. Dokumen asli disimpan oleh notaris lama yang setia kepada saya dan ayahmu. Secara hukum, tanah itu adalah milik ayahmu. Ia menatapku tajam. Dan karena ayahmu sudah meninggal, tanah itu sekarang menjadi milikmu. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku, pemilik tanah pabrik keluarga Pratama? Tuan Surya melanjutkan dengan tenang. Kau punya kuasa penuh. Kau bisa menyegel pabrik itu. Mengusir mereka. Atau menuntut ganti rugi puluhan tahun. Ia mendorong sebuah surat kuasa ke arahku. Tim pengacara terbaik sudah siap. Alia, apakah kau siap mengambil kembali apa yang dicuri dari keluargamu? Aku tidak ragu. Sedikit pun tidak. Tanganku mengambil pena. Dengan napas panjang, aku menandatangani surat itu. Ini bukan soal uang. Ini soal keadilan untuk ayahku. Di saat yang sama, di rumah keluarga Pratama, kepanikan mulai terjadi. Bu Ratna sedang duduk santai di ruang tamu. Masih kesal dengan kejadian di pesta semalam. Tiba-tiba telepon rumah berdering keras. Ia mengangkatnya. Suara Raka terdengar panik dari seberang telepon. Bu, pabrik kita disegel. Puluhan petugas keamanan datang bersama pengacara. Mereka memasang plang sengketa tanah. Semua produksi dihentikan. Bu Ratna menjerit histeris. Pabrik itu adalah jantung kekayaan mereka. Jika berhenti 1 hari saja, kerugiannya miliaran. Jika berhenti selamanya,
Mereka akan bangkrut. Namun mereka tidak tahu. Dalang di balik semua ini adalah aku. Wanita yang selama ini mereka hina sebagai menantu miskin. Kekacauan finansial mulai menghantam keluarga Pratama lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Penyegelan pabrik membuat seluruh sistem keuangan perusahaan lumpuh. Ban langsung membekukan rekening perusahaan karena adanya sengketa hukum. Semua transaksi dihentikan. Kartu kredit unlimited milik Bu Ratna, yang biasanya ia gesek tanpa melihat harga, tiba-tiba ditolak saat ia mencoba membeli perhiasan di butik langganannya. Di rumah besar keluarga Pratama, suasana terasa seperti kapal pecah. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya kusut. Rambutnya yang biasanya selalu rapi kini berantakan. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa tiba-tiba tanah pabrik kita bermasalah? Ia menjerit frustrasi. Di sofa, Raka duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya memegang setumpuk tagihan yang mulai berdatangan. Tagihan ban, tagihan supplier, tagihan operasional perusahaan. Semua menumpuk seperti bom waktu. Namun mereka tidak tahu. Wanita yang mereka hina selama ini sedang duduk santai di dapur, menyeruput teh hangat. Mereka mengira semua ini adalah serangan dari Tuan Surya. Karena kejadian di pesta, mereka tidak pernah menyangka bahwa pemilik tanah itu sebenarnya adalah aku. Bagi mereka, aku hanyalah Alia, menantu miskin yang tidak punya apa-apa. Sore itu, Bu Ratna dan Raka memanggilku ke ruang tamu. Ekspresi mereka berbeda. Sangat berbeda. Biasanya wajah mereka penuh kesombongan. Sekarang, terlihat memelas. Pemandangan yang sangat memuaskan bagiku. Bu Ratna memulai pembicaraan dengan suara yang dipaksakan lembut. Alia, duduk dulu. Ia bahkan menanyakan kabarku. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 3 tahun pernikahanku dengan Raka. Aku duduk, menunggu mereka bicara. Akhirnya Raka membuka suara. Alia, kamu masih punya kontak Tuan Surya, kan? Aku pura-pura berpikir. Mungkin. Raka langsung mendekat. Kamu harus menemuinya lagi. Kami yakin dia tertarik padamu. Kalau kamu bicara baik-baik dengannya, mungkin dia akan mencabut gugatan pabrik. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Ironi yang menjijikkan. Kemarin, ia menuduhku menjual tubuh. Sekarang, ia memintaku merayu pria tua itu demi menyelamatkan bisnisnya. Raka melanjutkan dengan suara memohon. Alia, demi keluarga kita, kamu harus berkorban sedikit. Aku janji akan membelikanmu baju baru kalau semuanya berhasil. Aku hampir tertawa. Namun aku menahan diri. Aku pura-pura berpikir lama. Lalu berkata pelan. Baik. Wajah mereka langsung berbinar. Tapi aku punya syarat. Syarat pertama. Aku tidak akan lagi mengerjakan pekerjaan rumah di sini. Aku bukan pembantu. Kalian harus menyewa asisten rumah tangga. Bu Ratna langsung melotot. Namun Raka menahannya. Kami setuju. Syarat kedua. Semua uang tunai yang tersisa di rumah ini harus aku pegang. Raka terkejut. Kenapa? Aku menjawab santai. Untuk mendekati orang seperti Tuan Surya. Aku butuh penampilan. Aku tidak bisa datang dengan gamis lusuh. Masuk akal. Dan mereka tidak punya pilihan. Dengan wajah terpaksa, Bu Ratna menyerahkan kunci brankasnya. Ia melemparkannya ke meja. Jangan berani macam-macam dengan uang itu. Aku mengambilnya dengan tenang. Tenang saja, Bu. Anggap saja ini investasi. Keesokan harinya, transformasi itu dimulai. Aku tidak lagi bangun subuh untuk memasak. Tidak lagi menyapu. Tidak lagi mencuci. Aku membiarkan piring menumpuk di wastafel. Bau mulai menyebar. Bu Ratna berteriak marah. Namun aku hanya tersenyum. Aku pergi keluar rumah. Naik taksi online premium. Tujuanku bukan menemui Tuan Surya. Melainkan pusat perbelanjaan termewah di kota. Aku masuk ke butik desainer terkenal. Tempat yang dulu bahkan aku takut melihat etalasenya. Aku membeli gaun kerja elegan, sepatu hak tinggi kulit asli, produk perawatan kulit mahal. Dan akhirnya, aku membeli tas branded edisi terbatas berwarna merah marun.
Tas yang sama, yang dulu sangat diinginkan Bu Ratna. Namun tidak sempat ia beli karena stoknya habis. Aku membayarnya tunai. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Saat itu Raka dan Bu Ratna sedang makan malam. Lauk mereka hanya mie instan. Karena tidak ada yang memasak. Dan mereka sedang menghemat uang. Aku masuk ke rumah. Memakai gaun baru. Makeup tipis. Parfum mahal. Aura yang benar-benar berbeda. Raka tersedak mie yang sedang dimakannya. Matanya membelalak. Bu Ratna menjatuhkan garpunya. Tatapannya terpaku pada tas merah marun di tanganku. Alia, dari mana kamu dapat tas itu? Suaranya tercekat. Ia mengenali tas itu. Aku meletakkannya di meja makan. Tepat di sebelah mangkuk mie instan mereka. Oh, ini. Tadi aku bertemu relasi Tuan Surya. Ternyata penampilan memang perlu modal. Aku tersenyum tipis. Bukankah ibu selalu bilang, kita harus terlihat berkelas? Raka masih menatapku tidak percaya. Ia melihat buku tabunganku yang sengaja sedikit keluar dari dalam tas. Deretan angka di dalamnya sangat panjang. Uang dari mana kamu beli semua ini? Ia bertanya curiga. Aku tersenyum. Jangan banyak tanya, Mas. Yang penting, urusan pabrik sedang kuusahakan. Aku berjalan menuju kamar. Meninggalkan mereka berdua yang termangu. Malam itu, aku tidur di kamar utama. Kamar yang selama ini mereka kuasai. Sekarang, aku yang mengambil alih. Perlahan, tapi pasti. Sementara di ruang makan, Bu Ratna dan Raka hanya bisa saling menatap. Di meja mereka hanya ada mie instan. Di depannya ada tas mahal yang nilainya lebih besar dari seluruh uang tunai yang mereka miliki sekarang. Mereka tidak tahu. Permainan ini baru saja dimulai. Suasana di rumah besar keluarga Pratama terasa sangat aneh malam itu. Ketegangan yang biasanya menggantung di udara. Tiba-tiba berubah. Digantikan oleh aroma makanan lezat yang tidak biasa. Di dapur, Bu Ratna terlihat sibuk menata piring. Pemandangan yang sangat langka. Selama ini ia bahkan tidak pernah menyentuh dapur karena takut kukunya rusak. Namun malam itu, ia terlihat sangat rajin. Walaupun sebenarnya makanan itu bukan ia yang masak. Ia hanya memesan dari restoran mahal. Di ruang tamu, Raka juga bertingkah aneh. Biasanya ia dingin dan kasar. Namun malam itu, ia menyambutku dengan senyum yang sangat dipaksakan. Ia bahkan membukakan pintu untukku. Alia, kamu sudah pulang? Nada suaranya manis. Terlalu manis. Ia mengambil tasku. Memuji gaun yang kupakai. Alia, kamu terlihat sangat cantik malam ini. Aku hampir tertawa. Sandiwara mereka terlalu jelas. Namun aku memilih ikut bermain. Aku ingin melihat sejauh apa mereka akan bertindak. Kami duduk di meja makan. Meja itu dihias dengan lilin aromaterapi. Sangat romantis. Namun suasananya terasa palsu. Bu Ratna menuangkan jus jeruk ke dalam gelasku. Tangannya sedikit gemetar. Sedangkan gelasnya dan gelas Raka hanya diisi air mineral. Mataku langsung menangkap sesuatu. Di dasar gelasku, ada serbuk putih halus yang belum larut sempurna. Hatiku langsung mencelos. Mereka ingin membiusku. Namun aku berpura-pura tidak menyadarinya. Aku mengaduk jus itu perlahan. Bu Ratna memperhatikanku dengan tatapan penuh ketegangan. Ia mulai berbicara dengan nada lembut. Alia, ibu ingin minta maaf. Aku hampir tersedak mendengarnya. Bu Ratna? Meminta maaf? Ia melanjutkan. Ibu sadar selama ini ibu terlalu keras padamu. Musibah pabrik ini membuat ibu sadar bahwa keluarga harus saling mendukung. Di sampingku, Raka menggenggam tanganku. Tangannya dingin dan berkeringat. Alia, aku masih mencintaimu. Kita bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai dari awal. Aku menatap wajahnya. Namun matanya tidak jujur. Matanya terus melirik ke arah sebuah map biru di ujung meja. Aku pura-pura tersenyum. Sementara diam-diam, aku menuangkan jus itu ke pot tanaman di dekat meja saat mereka lengah mengambil tisu. Setelah makan selesai, Raka akhirnya mengambil map biru itu. Tangannya sedikit gemetar. Alia, ini hanya dokumen administrasi untuk pinjaman bank. Kami butuh tanda tangan istri sebagai formalitas.
Ia mendorong map itu ke arahku. Aku membukanya perlahan. Namun yang kulihat membuatku hampir tertawa. Itu bukan dokumen pinjaman biasa. Di dalamnya ada surat pelepasan hak aset. Surat kuasa penuh. Dokumen yang memberi Raka hak mengagunkan semua aset atas namaku. Jadi, mereka mencurigai aku punya uang dari Tuan Surya. Dan mereka ingin menjebakku menyerahkan semuanya. Mereka menatapku penuh harap. Menunggu aku menandatangani. Aku menutup map itu perlahan. Lalu tertawa kecil. Tawa yang membuat mereka bingung. Alia, kenapa kamu tertawa? Tanya Bu Ratna. Aku merogoh tasku. Mengeluarkan sebuah amplop coklat. Aku meletakkannya di meja. Tepat di depan Raka. Aku memang akan menandatangani sesuatu malam ini. Tapi bukan surat itu. Raka membuka amplop itu. Begitu membaca judulnya, wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar hebat. Bu Ratna merebut kertas itu. Dan menjerit. Itu adalah surat gugatan cerai. Alia. Bu Ratna berdiri. Tangannya terangkat ingin menamparku. Namun kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramanku kuat. Aku mendorong tangannya kembali. Bu Ratna memaki-maki. Kamu istri durhaka. Kamu tidak tahu diri. Namun aku hanya tersenyum tipis. Lalu mengambil ponselku. Aku menekan tombol play. Tiba-tiba, suara Bu Ratna dan Raka terdengar dari speaker. Campurkan saja obat tidur ke jusnya. Nanti setelah dia pingsan, kita suruh dia tanda tangan. Itu cara paling cepat. Wajah Bu Ratna langsung berubah putih. Aku sudah merekam percakapan mereka. Aku memasang alat perekam kecil di dapur sore tadi. Aku berdiri, menatap mereka berdua. Bukti percobaan penipuan ini cukup untuk memenjarakan kalian. Kalian tahu itu. Raka langsung jatuh berlutut. Alia, tolong. Jangan lakukan ini. Aku menatapnya dingin. Aku hanya ingin satu hal. Cerai. Dan kalian harus keluar dari rumah ini. Raka memeluk kakiku sambil menangis. Namun aku menendangnya pelan. Merasa jijik. Malam itu, jebakan yang mereka buat untukku justru menjadi lubang kubur bagi pernikahan kami. Aku meninggalkan ruang makan. Dengan langkah ringan. Meninggalkan mereka tenggelam dalam ketakutan. Namun mereka belum tahu. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Proses kehancuran keluarga Pratama terjadi jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Sehari setelah aku melayangkan gugatan cerai, bom waktu yang sebenarnya akhirnya meledak. Pagi itu, 2 mobil hitam berhenti di depan rumah besar keluarga Pratama. Namun mereka bukan tamu. Mereka adalah petugas bank dan jurusita pengadilan. Mereka datang membawa surat penyitaan. Ternyata rumah megah yang selama ini dibanggakan Bu Ratna dijadikan jaminan utang perusahaan. Karena pabrik berhenti total akibat sengketa tanah. Perusahaan keluarga Pratama gagal membayar cicilan. Bunga utang membengkak. Bank tidak mau menunggu lagi. Aset pribadi yang menjadi jaminan harus disita. Pagi itu menjadi tontonan gratis bagi seluruh tetangga di kompleks elit itu. 2 truk besar parkir di depan rumah. Petugas masuk tanpa basa-basi. Mereka mulai menempelkan stiker merah bertuliskan, disita, pada barang-barang berharga. Bu Ratna langsung menjerit histeris. Tidak. Kalian tidak boleh mengambil ini. Ia memeluk vas bunga kristal kesayangannya. Namun petugas dengan tenang mengambilnya dari tangannya. Bu Ratna jatuh terduduk di lantai marmer. Menangis seperti orang kehilangan segalanya. Di sudut ruangan, Raka hanya berdiri mematung. Tatapannya kosong. Ia tidak bisa melakukan apapun. Aku menyaksikan semua itu dari seberang jalan. Aku duduk di dalam mobil hitam milik Surya Group. Di sampingku duduk pengacara perusahaan. Hatiku terasa aneh. Ada kepuasan. Namun juga ada rasa getir melihat betapa rapuhnya kesombongan manusia. Hari itu, keluarga Pratama diusir dari rumah mereka sendiri. Mereka hanya boleh membawa pakaian seperlunya. Mobil-mobil mewah di garasi langsung diderek ban. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita datang menggunakan taksi. Dia adalah Clara. Wanita yang dulu selalu dipamerkan oleh Raka di depanku. Calon penggantiku. Clara turun dari taksi.
Namun begitu melihat stiker penyitaan di gerbang rumah, ia langsung kembali masuk ke mobil. Tanpa berkata apapun, taksi itu langsung pergi. Raka melihat mobil itu menjauh. Dan saat itulah, pertahanannya benar-benar runtuh. Ia menangis seperti anak kecil. Wanita yang ia banggakan, ternyata hanya mencintai uangnya. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa perusahaan. Bu Ratna dan Raka akhirnya pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempat itu sangat jauh dari kehidupan mewah mereka dulu. Rumah petak itu sempit. Atapnya dari asbes panas. Dindingnya lembab dan berjamur. Lingkungan di sekitarnya padat dan bising. Bau selokan mampet masuk hingga ke kamar. Bu Ratna yang dulu tidak bisa hidup tanpa AC, kini harus mengipas-ngipas tubuhnya dengan kardus bekas. Ia terus mengeluh sepanjang hari. Ironinya, ia sekarang harus mencuci bajunya sendiri. Tangannya yang dulu halus karena manicure, kini mulai kasar dan pecah-pecah karena deterjen murah. Ia juga harus makan nasi bungkus dari warung Tegal. Makanan yang dulu sering ia hina sebagai makanan orang miskin. Sementara itu, Raka mencoba menghubungi teman-temannya. Teman-teman sosialitanya, teman pesta, teman bisnis. Namun tidak ada yang menjawab teleponnya. Semua orang menghilang. 2 minggu berlalu, tanpa uang, tanpa pekerjaan. Akhirnya Raka mencoba melamar kerja. Ia mendengar bahwa Surya Group membuka lowongan manajer operasional. Dengan sisa jas mahalnya yang sudah kusut, ia datang ke kantor pusat Surya Group. Ia berharap Tuan Surya masih memiliki belas kasihan. Anehnya, Raka berhasil lolos hingga tahap wawancara akhir. Karena pengalaman kerjanya, walaupun sebenarnya ia tidak terlalu kompeten, ia diminta naik ke lantai paling atas untuk wawancara final dengan CEO baru anak perusahaan. Raka merapikan dasinya. Jantungnya berdebar penuh harapan. Jika ia mendapatkan pekerjaan ini, ia bisa menyelamatkan dirinya dan ibunya. Ia mengetuk pintu kantor besar itu. Masuk. Suara wanita terdengar dari dalam. Raka membuka pintu. Ia melangkah masuk dengan percaya diri. Di dalam ruangan, kursi besar CEO membelakanginya, menghadap jendela kaca. Selamat siang, Bu. Saya Raka Pratama. Saya datang untuk wawancara. Kalimatnya terhenti. Kursi itu perlahan berputar. Sosok yang duduk di kursi itu membuat Raka membeku. Itu bukan orang asing. Bukan juga Tuan Surya. Di kursi CEO itu duduk dengan anggun, mengenakan blazer elegan dan hijab sutra. Aku. Di meja itu tertulis jelas. Alia Surya, CEO. Raka mundur satu langkah. Kakinya gemetar. Wanita yang dulu ia hina miskin, kini adalah atasannya. Aku menatapnya dingin. Silakan duduk, Pak Raka. Aku sudah membaca CV Anda yang menyedihkan. Suaraku datar, namun tajam seperti pisau. Di dalam ruangan itu, Raka akhirnya menyadari satu hal. Wanita yang dulu ia buang, kini adalah orang yang memegang nasibnya. Ruangan kantor itu mendadak terasa sangat sunyi. Raka masih berdiri di depan mejaku. Tubuhnya kaku. Matanya menatapku tidak percaya. Wanita yang selama ini ia kenal sebagai istri penurut yang selalu diam, kini duduk di kursi CEO Surya Group. Aura yang terpancar dariku benar-benar berbeda. Blazer kerja abu-abu yang kupakai terlihat sederhana namun sangat elegan. Hijab sutra yang rapi membuat penampilanku terlihat jauh lebih berkelas. Tatapanku tajam, dingin, penuh kendali. Raka mencoba membuka mulutnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya terasa keluh. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia tidak tahu harus memanggilku apa. Alia, atau Bu CEO. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit itu, lalu mengambil CV milik Raka dari meja. Aku mengangkatnya sedikit, seolah itu benda yang kotor. Kemudian menjatuhkannya kembali ke meja. Apa yang membuat Anda berpikir Anda pantas bekerja di perusahaan ini, Pak Raka? Suaraku tenang, namun sangat menusuk. Aku mulai menguliti isi CV-nya satu persatu. Pengalaman Anda adalah memimpin perusahaan warisan keluarga yang akhirnya bangkrut. Keputusan bisnis Anda buruk. Dan keputusan pribadi Anda bahkan lebih buruk. Setiap kalimatku seperti tamparan keras. Raka hanya bisa menunduk.
Akhirnya ia berbicara. Suaranya parau. Alia, aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Ibu sakit di kontrakan. Kami tidak punya uang lagi untuk makan. Ia mencoba menyentuh emosiku. Mengingatkan masa lalu kami. Namun aku mengangkat tangan. Memberi isyarat diam. Di ruangan ini, aku adalah atasanmu. Dan kamu adalah pelamar kerja. Jangan bawa urusan pribadi ke sini. Kamu harus memanggilku Bu Alia atau Bu CEO. Raka terdiam. Wajahnya semakin pucat. Namun rasa penasaran akhirnya membuatnya bertanya. Bagaimana mungkin kamu bisa berada di posisi ini? Bagaimana mungkin wanita miskin seperti kamu tiba-tiba menjadi CEO? Ia menatapku penuh curiga. Lalu mengatakan sesuatu yang membuatku hampir tertawa. Jangan-jangan, kamu memang jadi simpanan Tuan Surya. Menurut pikirannya, itulah satu-satunya alasan logis. Aku justru tertawa kecil. Tawa yang penuh rasa kasihan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar, menatap kota di bawah sana. Tanpa menoleh, aku mulai berbicara. Tuan Surya memang memberiku segalanya. Tapi bukan karena aku menjual tubuhku. Aku berbalik, menatap Raka tepat di matanya. Tuan Surya memberiku semua ini karena aku adalah cucunya. Ruangan itu mendadak sunyi. Raka menatapku seperti melihat hantu. Aku melanjutkan dengan tenang. Tuan Surya adalah kakek kandungku. Ayahku adalah menantunya. Dan aku adalah pewaris tunggal Surya Group. Tubuh Raka langsung limbung. Ia mundur beberapa langkah. Namun aku belum selesai. Ayahku dulu membangun pabrik tekstil bersama Tuan Surya. Namun ayahmu menipu mereka, memalsukan laporan keuangan, dan merebut perusahaan itu. Aku menatapnya tajam. Tanah tempat pabrik keluarga Pratama berdiri adalah milik ayahku. Raka jatuh terduduk di lantai. Matanya kosong. Ia baru menyadari sesuatu. Wanita yang selama ini dihina oleh ibunya ternyata adalah pewaris konglomerat. Ia merangkak mendekatiku. Air matanya jatuh. Alia, aku bodoh. Aku menyesal. Aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan kedua. Ia memegang ujung celana kerjaku. Memohon. Namun aku mundur selangkah. Menghindari sentuhannya. Aku tidak butuh cintamu. Kamu hanya mencintai kenyamanan. Jika aku tetap miskin, kamu tidak akan pernah bersimpuh seperti ini. Aku menatapnya dingin. Kesempatan itu sudah mati. Saat kamu membiarkan aku duduk di dekat tempat sampah malam itu. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Masuklah Tuan Surya. Di belakangnya, 2 polisi berseragam dan seorang auditor perusahaan. Auditor itu mulai membaca laporan. Hasil audit perusahaan keluarga Pratama. Ternyata ditemukan penggelapan pajak besar, pemalsuan laporan keuangan, penyalahgunaan dana perusahaan. Dan yang paling mengejutkan, nama Raka dan Bu Ratna tercantum sebagai pihak yang terlibat. Polisi maju, mengeluarkan borgol besi. Saudara Raka Pratama, silakan ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Raka panik. Ia berteriak, Alia, tolong aku. Namun aku hanya berdiri diam di samping kakekku. Tanpa ekspresi, polisi memborgol tangannya, menyeretnya keluar ruangan. Teriakan Raka menggema di lorong kantor. Sampai akhirnya suara itu menghilang. Setelah pintu tertutup, Tuan Surya menepuk bahuku. Apakah kamu baik-baik saja, Alia? Aku menarik napas panjang. Beban berat yang selama ini kupikul akhirnya hilang. Aku tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Kek. Hari itu, aku tidak hanya memecat karyawan yang tidak kompeten. Aku juga membersihkan hidupku dari parasit masa lalu. Sementara Raka sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Nasib yang lebih buruk menunggu Bu Ratna. Ia masih tinggal di kontrakan sempitnya. Siang itu, matahari bersinar sangat terik. Atap asbes kontrakan membuat ruangan terasa seperti oven. Udara panas dan pengap. Bu Ratna duduk di kasur tipis. Mengipas-ngipas tubuhnya dengan kardus bekas. Keringat mengalir di wajahnya yang kusam.
Wanita yang dulu selalu tampil mewah di salon mahal, kini terlihat tua dan lelah. Sejak pagi ia belum makan. Hanya minum air keran yang dimasak seadanya. Ia masih berharap. Berharap Raka pulang membawa uang. Berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Namun harapan itu hancur saat terdengar sirine mobil polisi di depan gang. Beberapa detik kemudian, pintu kontrakan digedor keras. Buka! Sebelum Bu Ratna sempat berdiri, pintu itu sudah didorong hingga terbuka. 3 polisi berdiri di sana. Di belakang mereka, puluhan tetangga berkerumun menonton. Beberapa bahkan sudah merekam dengan ponsel. Polisi itu bertanya tegas, "Apakah Anda Bu Ratna Pratama?" Bu Ratna mengangguk gemetar. Polisi langsung membacakan surat penangkapan. Ia dituduh melakukan penggelapan pajak, penipuan korporasi, pemalsuan dokumen perusahaan. Bu Ratna menjerit histeris. "Ini salah paham. Saya orang terhormat. Saya nyonya besar." Namun polisi tetap memborgol tangannya. Tetangga-tetangga yang dulu sering ia hina, kini menonton dengan tatapan mengejek. Beberapa bahkan tertawa kecil. Bu Ratna diseret keluar kontrakan. Menangis keras. Namun tidak ada yang peduli. Ia dimasukkan ke mobil polisi. Hari itu, ia benar-benar kehilangan segalanya. Di kantor polisi, Bu Ratna langsung dimasukkan ke sel tahanan wanita. Sel itu lembab, bau, dan penuh dengan tahanan lain. Wanita yang dulu hidup mewah, kini harus tidur di lantai semen keras. Hari-hari di penjara terasa seperti neraka baginya. Makanan hambar, panas, nyamuk, dan ejekan dari tahanan lain. Tubuhnya semakin kurus. Rambutnya memutih. Namun hukuman terberat baginya bukan itu. Melainkan, mendengar kabar tentang kesuksesanku. Sementara itu, aku benar-benar membangun kembali perusahaan ayahku. Aku memperbaiki pabrik lama. Mempekerjakan kembali buruh yang dulu dipecat oleh keluarga Pratama. Memberikan gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik. Namaku mulai muncul di majalah bisnis, televisi, media sosial. Bukan sebagai wanita sensasional, namun sebagai pengusaha muda dan filantropis. Suatu sore, hujan turun deras di kota. Raka sedang berteduh di bawah jembatan. Tubuhnya kotor, pakainya lusuh. Ia sudah kehilangan segalanya. Teman-temannya menjauhinya. Clara menikah dengan pengusaha lain. Ia sekarang hidup sebagai gelandangan. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat layar videotron besar di seberang jalan. Di layar itu, muncul wajahku. Aku sedang meresmikan sekolah gratis untuk anak jalanan. Di sampingku berdiri Tuan Surya, dan seorang dokter muda yang kini dekat denganku. Pria itu memegang payung untukku, menatapku dengan penuh kasih. Air mata Raka bercampur dengan air hujan. Ia menyadari sesuatu. Wanita yang dulu mencintainya dengan tulus telah benar-benar hilang dari hidupnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara besar diadakan. Mentari Foundation Charity Night. Tempatnya di Hotel Bintang 5 yang sama. Tempat di mana dulu aku dihina. Hotel itu kembali dipenuhi tamu penting. Namun kali ini, pestanya terasa elegan. Hangat. Bukan pesta pamer kekayaan, melainkan acara amal. Aku berdiri di tengah ballroom, menyambut para tamu. Gaun panjang champagne yang kupakai sederhana namun anggun. Hijabku tertata rapi. Aura percaya diri terpancar dari wajahku. Di antara para pelayan catering, ada seseorang yang mencoba menunduk agar tidak dikenali. Raka. Ia sekarang bekerja sebagai pelayan cuci piring di catering. Malam itu, ia ditugaskan membawa nampan minuman. Saat berjalan melewati ruangan, matanya melihat sesuatu. Di sudut ruangan, dekat pintu dapur, tempat yang sama di mana dulu aku dipaksa duduk. Kini berdiri sebuah meja indah, dengan bunga anggrek putih, lampu sorot khusus, dan plakat emas kecil. Di plakat itu tertulis, Table of Truth. Disinilah kejujuran ditemukan. Aku tidak menghancurkan kenangan itu. Aku mengubahnya menjadi simbol kemenangan. Saat itu, pandangan kami bertemu. Aku mengenalinya. Namun, aku hanya melihatnya sekilas.
Seperti melihat orang asing. Lalu aku kembali berbicara dengan tamu lain. Seolah ia tidak pernah ada dalam hidupku. Pengabaian itu menghancurkan Raka. Tangannya gemetar. Nampan di tangannya jatuh. Puluhan gelas kristal pecah di lantai. Manajer catering langsung memarahinya. Keluar kamu. Ia diseret keluar lewat pintu dapur. Pintu yang sama, tempat aku dulu dihina. Sementara di dalam ballroom, acara tetap berlangsung meriah. Aku naik ke panggung, mengambil mikrofon. Hadirin sekalian, 1 tahun lalu, di ruangan ini, di meja paling pinggir dekat dapur itu, saya belajar pelajaran paling penting dalam hidup saya. Aku menatap seluruh tamu. Kemewahan bukan tentang apa yang kita pakai. Kemiskinan bukan tentang uang. Kemiskinan sejati adalah ketika hati kita tidak mampu menghargai orang lain. Semua orang berdiri, memberikan standing ovation. Di luar hotel, Raka duduk di trotoar, sendirian. Air matanya jatuh ke aspal yang dingin. Di penjara, Bu Ratna menatap langit-langit selnya. Menyesali semuanya, karma akhirnya menemukan jalannya. Dan aku, akhirnya menemukan taftaku. Bukan dengan balas dendam, namun dengan menjadi bahagia. Tamat.